Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang landasan religius pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Puspita Nurfadila sebagai moderator. Juga di sini ada rekan saya yang membantu untuk menjelaskan materi, yaitu ada Livia, lalu ada Lucy, lalu ada Naswa, lalu ada Ramadhani, dan juga Sinar Tanita. Langsung aja ke pokok bahasan. Di sini ada 6 pokok bahasan yang kelompok kita bahas tentang landasan religius. Mulai dari landasan religius, pendidikan itu apa, definisi religius, fungsi landasan religius, urgensi landasan religius pendidikan, penerapan landasan religius pendidikan, dan terakhir ada dampak dari landasan pendidikan religius. Langsung saja ke materi yang pertama, ada landasan religius yang akan dijelaskan oleh Livia. Kepada Livia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Livia Zevani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan religius pendidikan. Pendidikan adalah segala pengalaman hidup dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan dan perkembangan individu. Namun, kita warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pancasila Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwasanya kita semua itu wajib beragama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau yang lainnya, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Sehingga lahirlah landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan tolak ukur dalam berpikir dan melakukan praktik pendidikan. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Livia. Lalu selanjutnya ada definisi religius yang akan dijelaskan oleh Naswa. Pada Naswa, saya persilahkan. Terima kasih Puspita. Jadi apa itu religius? Religius adalah sikap atau perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap umum. Religius juga berisi nilai-nilai kerohanian yang tertinggi, sifatnya mutlak dan abadi, serta bersumber pada kepercayaan dan keyakinan. Dan selanjutnya ada fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai pembentukan jiwa dan keagamaan pada anak. Yang kedua, pelanjut pendidikan agama di keluarga. Yang ketiga, mengubah sikap anak didiknya agar lebih paham terhadap agama yang dianutnya. Dan yang terakhir, membentuk jiwa keagamaan pada diri anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama dari keluarganya. Selanjutnya, urgensi landasan religius pendidikan akan dijelaskan oleh Sinar Tanita. Kepada Sinar, saya persilahkan. Ya, yang selanjutnya ada urgensi landasan religius pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang disengaja yang diperuntukkan dalam usaha untuk mengantarkan pendidikan didik menuju pada tingkat kematangan atau kedewasaan baik moral maupun intelektual. Pendidikan tidak semata-mata hanya berorientasi pada cita-cita intelektual saja, namun nilai-nilai individual dan sosial. Artinya, proses pendidikan di samping akan menuntuk dan memancing potensi intelektual seseorang, juga menghidupkan dan mempertahankan unsur manusiawi dalam dirinya dengan landasan iman dan takwa. Intelektual sendiri adalah nilai-nilai individual dan sosial. Undang-undang dan fenomena di dunia pendidikan menjadikan agama wajib untuk dijadikan landasan dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada penerapan landasan religius pendidikan yang akan dijelaskan oleh Ramadhani. Kepada Ramadhani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Puspita.
Di sini saya akan memberikan sedikit contoh penerapan landasan religius terhadap pendidikan. Yang pertama, ada penerapan pembelajaran agama untuk mendidik akhlak siswa, di mana penerapan ini tuh sangat penting bagi siswa guna meningkatkan kualitas akhlak. Dan yang kedua, ada kegiatan infak dan zakat, guna mendidik siswa untuk berbagi dengan sesama atas dasar Al-Quran atau kitab-kitabnya masing-masing. Lalu ada penjelasan yang terakhir, itu dampak penerapan landasan religius pendidikan yang akan dijelaskan oleh Lucy. Kepada Lucy, kami persilahkan. Ya, selanjutnya ada dampak penerapan landasan religius pendidikan. Yang pertama adalah menjadi sistem kontrol terhadap pembentukan karakter dan mental. Jadi karakter di sini salah satu tujuannya adalah membentuk akhlak mulia yang ada dalam diri setiap siswa. Kemudian mental. Mental itu biasanya ketika seseorang mengalami frustasi, biasanya dapat menimbulkan tingkah laku keagamaan. Itu pun apabila memang seseorang yang memang memiliki pengetahuan lebih tentang agama dan memiliki akhlak mulia. Kemudian yang kedua, kokoh pada pendirian dan tidak mudah goyah terhadap segala godaan perbuatan negatif. Jadi ini termasuk ke dalam kontrol dalam bergaul di lingkungan sekitarnya. Sehingga yang ketiga, itu dapat memilah-milah mana yang baik buruk, mana yang benar salah dalam bergaul dan bersosialisasi. Ya, selanjutnya ada dampak tidak diterapkannya landasan religius dalam pendidikan. Ini merupakan kebalikan dari dampak diterapkannya landasan religius dalam pendidikan ya. Yang pertama itu hilang kontrol dalam pergaulan di lingkungan, sehingga banyak remaja yang cenderung melakukan semua hal tanpa batas. Biasanya mereka cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Begitu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah memaparkan materinya. Lalu terakhir ada kesimpulan dari saya, yaitu landasan religius pendidikan ini mengacu pada agama, yang memang agama itu sendiri merupakan fitrahnya manusia. Sejak dilahirkan, seorang anak pasti mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya. Landasan religius di dunia pendidikan ini berperan penting agar anak tetap mengambil peran agama dalam kehidupannya seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya. Selesai sudah pemaparan materi landasan religius pendidikan oleh kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.